Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Irsyad, kita kembali pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, silakan bisa melihat penjelasan dari Ustadz. Baik anak-anakku kelas 8 yang Ustadz banggakan, kita masuk ke pembelajaran terkait dengan menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang pertama adalah politik. Ya, politik penerapan undang-undang itu tercermin dari bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kewenangan MPR itu sudah pernah terjadi, ya, melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kapan? Ada yang ingat? Ya, sebanyak 4 tahapan yang terlaksana pada tahun 1999 sampai 2002. Kenapa bisa terjadi perubahan Undang-Undang Dasar pada waktu itu anak-anakku? Ustadz waktu itu masih SD. Ya, masih SD. Jadi lihat TV sekilas, waktu itu TV-nya masih hitam ungu ya warnanya. Tidak secerah sewarna sekarang. Karena adanya tuntutan reformasi. Ya, ingin adanya kehidupan yang lebih demokrasi, terus adanya kebebasan pers dan otonomi daerah, dan pemberantasan KKN, kolusi korupsi nepotisme pada waktu itu. Nah, sehingga terjadilah perubahan Undang-Undang Dasar. Inilah politik, ya. Inilah politik pelaksanaannya. Yang kedua, itu ekonomi anak-anakku, yaitu melingkupi bagaimana kekayaan alam negara. Ekonomi itu mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR bersama-sama membahas rancangan APBN. Ada yang tahu APBN itu apa? Ya, betul, anggaran, pendapatan dan belanja negara. Nah, itu biasanya diatur, ya, anggaran APBN ini diatur pemerintah dan DPR. Ya, pendapatan apa, belanja apa negara itu sudah masuk dalam APBN. Yang kedua, adanya penetapan pajak bagi wajib pajak. Ya, pemerintah contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak tanah, sawah, rumah. Nah, ini kena pajak. Kendaraan bermotor, ya kita punya motor, kita punya mobil, itu kena pajak. Pajak penghasilan. Nah, sehingga hasil dari pajak itu bisa masuk ke kas negara. Diolah untuk kemakmuran, keadilan rakyat. Yang ketiga, yaitu menghasilkan barang-barang atau apapun itu bentuknya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menguasai hajat hidup orang banyak, ya, dikuasai oleh negara, diatur oleh negara agar sifatnya merata. Ya. Ekonomi, bagaimana di tengah pandemi corona ini banyak sekali saudara kita yang kehilangan pekerjaan anak-anakku. Nah, ini bagaimana kesehatannya dulu, lalu insya Allah ekonomi mengikuti. Ya, contoh dengan adanya bantuan sosial. Ya, itu juga salah satu contoh
menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga negara hadir ketika ada rakyat yang susah, ketika ada rakyat yang kehilangan pekerjaan. Ya, jadi dibantu-bantu oleh negara. Itu bidang ekonomi. Selanjutnya bidang sosial, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara itu ada. Bidang sosial itu ada. Contohnya kita adalah pendidikan. Ya, menyelenggarakan pendidikan gratis sampai tingkat SMP, bahkan di beberapa daerah sampai tingkat SMA. Tergantung kemampuan daerahnya masing-masing, anak-anakku. Ya, Ustadz pernah KKN, PPL ya, ngajar jadi calon guru itu ngajar dulu di Ustadz di daerah Pati. Ya, Pati itu daerahnya Arti Soimah. Nah, di sana itu ada banyak sekali anak-anak Papua. Ternyata dibiayai sampai SMA oleh pemerintah daerah. Bahkan ada yang sampai kuliah di Semarang. Jadi tergantung bagaimana kekuatan kekayaan pemerintah daerah ya melaksanakan pendidikan gratis. Wajib belajar 12 tahun. Pendidikan gratis. SMP biasanya wilayahnya bupati, TK, SD, SMP, dan SMA biasanya wilayah dari gubernur. Terbukti kan ketika corona ya Pak Bupati Ahmad Hussein menyampaikan terkait buka atau tidaknya sekolah itu tergantung bupati tingkat SD, SMP. Kalau SMA, SMK itu wilayahnya gubernur. Terus yang kedua adanya BOS ya, bantuan operasional sekolah, yang mana banyak akhir-akhir ini ada bantuan BOS itu untuk operasional pulsa kuota untuk siswa-siswi. Nah, ini juga sedang berjalan bantuan kuota untuk siswa, untuk guru dan yang lainnya. Terus adanya beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang mempunyai prestasi. Ya, terkadang ada yang sudah banyak prestasi tapi kurang mampu secara ekonomi, tapi juga berprestasi terus mampu secara ekonomi, ya biasanya melalui bidik misi, melalui prestasi, melalui jalur prestasi yang disediakan oleh pemerintah. Mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Nah, itu lebih dari bagaimana bidang sosial ya dalam Undang-Undang Dasar. Terus juga ada tambahan pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak. Ya, subsidi terkait dengan BBM, Pertalite, Pertamax dan yang lainnya, harga di Indonesia di berbagai negara ASEAN atau apalagi dunia ini harganya relatif murah. Bahkan di ASEAN, di Asia itu premium itu sudah tidak ada. Adanya Pertalite ke atas. Sedangkan di Indonesia itu ada beberapa SPBU masih ada. Nah, ini subsidi bahan bakar minyak. Artinya mungkin harga misal Pertalite nyatanya itu misal per liter 100.000, maka disubsidi oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah menjadi kurang lebih ya di bawah 10.000. Nah, ini yang dinamakan bantuan subsidi dari pemerintah. Terus pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai kepada yang kurang mampu. Masya Allah, ini tetangga kita, mungkin saudara kita ada yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Ada 500.000, ada yang 600.000. Ya, ini salah satu bentuk nyata di bidang sosial pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Terus ada pelaksanaan program kartu BPJS, kartu prakerja, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Ya, ada nggak kartu Indonesia galau, kartu Indonesia anti galau, misal kartu Indonesia sehat sejahtera. Nah, ini ada. Ya, inilah salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus selanjutnya dalam bidang budaya, yaitu terlihat bagaimana identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ya, jadi sesama daerah itu harus saling menghormati dan memelihara bahasa daerah juga, karena bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yaitu yang pertama ada identitas budaya dan juga bahasa daerah. Itu adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, sebagai misal Jawa, Sunda, Batak, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki, ya, karena kebudayaan daerah itu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal, ya, kearifan lokal yang sangat diakui oleh dunia internasional karena mempunyai nilai yang sangat tinggi, ya. Terus bagaimana yang selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan bentuk dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar, bentuk penerapannya itu bisa terlihat dari bagaimana TNI, ya, Angkatan Udara setiap hari melakukan patroli udara, ya, di seluruh wilayah Indonesia. Kalau ada macam-macam yang masuk ke wilayah baik udara, laut, darat, maka sesegera mungkin, ya, menghalau TNI menghalau, ya, yang dari negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Saat ini, detik ini terjadi KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Bahkan sudah mengancam barang siapa ada pesawat di atas, ya, yang di atas pulau Papua, baik itu TNI dan polisi, ya, ini dari kelompoknya separatis, dia akan menembak TNI dan polisi. Nah, TNI dan polisi tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok separatis yang ingin menghancurkan bumi Papua. Kita harus menang atas nama negara, ya. Kita harus bisa menaklukkan kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan dari negara Republik Indonesia. Pokoknya di Papua ini sedang terjadi, harus siap siaga. Terus yang kedua, polisi setiap hari melakukan patroli di jalan demi menjaga keamanan lalu lintas. Ya, salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara juga bagaimana saat ini menertibkan masyarakat untuk 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, ya, terus melakukan jaga jarak, physical distancing. Ya, jaga jarak, terutama memakai masker. Ini sangat penting. Ya, jangan sampai tidak memakai masker. Sudah banyak daerah yang melakukan denda bagi yang tidak memakai masker. Ya. Terus pertahanan dan keamanan untuk siswa juga ada, yaitu mengikuti kegiatan organisasi, boleh OSIS, boleh pramuka. Dan untuk yang terakhir adalah hukum. Bagaimana penerapan Undang-Undang Dasar di ranah hukum, ya. Dalam pasal 1 ayat 3, hukum itu berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, sebagai negara hukum, maka siapapun yang melanggar hukum maka bisa diproses seadil-adilnya. Tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan. Ya, karena kita adalah negara hukum. Setiap negara itu kan mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, ya, demi kebaikan bersama, nilai kesetaraan dalam hukum harus terus dijaga. Ya, makanya dalam negara hukum itu banyak sekali lembaga-lembaga hukum, antara lain ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Jelas yang pertama tentunya ada kepolisian, ya, yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terus nanti ada kejaksaan yang menuntut, dan terus ada hakim yang memutuskan suatu perkara. Itulah tadi anak-anakku penjelasan terkait dengan
bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di berbagai bidang. Yang pertama politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir adalah hukum. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, itu tadi penjelasan dari Ustadz terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.